Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Kembali lagi sama kakak Lani dan juga kakak Fani dalam ibadah anak hari ini. Siapa yang sudah siap? Yang sudah siap tunjuk tangannya. Haleluya. Kita mau bakar semangatnya dulu ya kakak. Ada haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Tepuk Yesus. Yesus, Yesus, yes. Kita mau mulai ibadah kita. Yuk, kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Sikap yang baik. Sebelum kita mulai, kita akan masuk di dalam doa. Bapa yang maha baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus. Kalau pada saat siang hari ini kami boleh datang kembali kepadamu, kami akan memulai ibadah anak kami pada saat siang hari ini. Berkenan Tuhan Yesus, Engkau boleh hadir di dalam rumah kami masing-masing, memimpin ibadah yang akan kami lakukan. Sehingga dikala kami melakukan puji-pujian, pengagungan kami kepadamu, biarlah semuanya itu boleh menyukakan dan menyenangkan hatimu. Mohon ya Tuhan, Engkau yang boleh mengampuni terlebih dahulu setiap dosa dan pelanggaran kami, tetapi biarlah hari ini kami semua anak-anak-Mu boleh bersuka cita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami tahu ya Tuhan, di saat kami datang kepadamu, ada kuasa kegelapan si iblis yang jahat, yang selalu ingin mengganggu kami. Tapi saat ini kami bersatu hati, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai Engkau kuasa kegelapan, iblis yang jahat yang masih tinggal di dalam hati kami, bahkan di dalam ruangan rumah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai Engkau iblis keluar, tinggalkan kehidupan kami, tinggalkan rumah kami, dan jangan kembali lagi. Haleluya. Terima kasih ya Bapa di surga. Mohon kiranya Tuhan Yesus membentengi rumah kami, pribadi lepas pribadi, sehingga dikala kami memuji nama-Mu, kuasa-Mu boleh nyata di dalam rumah kami, bahkan di sekeliling rumah kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami akan memulai ibadah anak kami dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Ayo adik-adik semuanya, jangan ada yang lesu-lesu lagi. Semuanya harus bersuka cita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, oh dirahmat, oh dirahmat, oh dirahmat. Tuhan Yesus amat cinta pada saya, oh dirahmat, oh dirahmat, oh dirahmat,
siapa yang sudah bergirang? Haleluya. Tadi di lagu pertama bilang Tuhan Yesus manggil nama kita Kita masing-masing. semua. Terus kita jawabnya, Iya, iya Tuhan. Tuhan. Tuhan Yesus panggil kita untuk apa sih adik-adik? Untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan Yesus, menjadi saksi, menjadi terang. Baik tangan kita, kaki kita, seluruh tubuh kita mau pakai untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kita mau angkat lagu pujian, tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku bersagi Sekali lagi. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Upahku besar di surga. Nah, kalau semuanya sudah bergirang, semuanya sudah bersuka cita, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, adik-adik semuanya, jangan ada yang mengantuk, jangan ada yang lesu, tetapi semuanya kita dengarkan firman Tuhan dengan baik. Sebelumnya kita angkat pujian, mari masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Mari masuk, mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Kami bersuka cita, kami bersyukur ya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah ibadah kami pada siang hari ini, memberikan kepada kami kegirangan, berikan kepada kami sukacita melimpah-limpah, karena ya Tuhan Yesus Kristus, boleh Engkau limpahkan ke tengah-tengah ibadah kami. Bapa, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, biar seperti lagu pujian kami ya Tuhan, kami mau mendengar panggilan-Mu, dan kami Ya, mau menjawab Yesus. panggilan-Mu. Lewat kami mau menjadi saksi, kami menjadi alat untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Tinggallah tetap ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Jangan Kau pernah meninggalkan kami, tapi biarlah senantiasa kuasa-Mu selalu ada melingkupi di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Biarlah semua puji-pujian kami
gerak dan tarik kami, pengagungan kami, semuanya boleh Engkau terima dan boleh menyenangkan hati-Mu saja. Kini ya Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Berkenan kiranya ya Bapa, Engkau boleh menjamah ke dalam hati kami, berikan kepada kami hati yang baik, seperti tanah yang subur, sehingga setiap benih firman Tuhan yang akan kami dengar pada siang hari ini, firman Tuhan itu boleh kami terima dengan baik, boleh tertanam di dalam hati kami, dan firman itu boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah, menghasilkan buah-buah yang manis yang menyenangkan hati Tuhan Yesus saja. Dan ya Tuhan, ajar-ajari kepada kami juga untuk mau menjadi saksi Tuhan, menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami. Kakak Lani sebentar yang akan Kau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkenan kiranya ya Bapa, kuasa-Mu hadir di dalam segenap kehidupannya. Roh Kudus-Mu boleh melingkupi seluruh kehidupannya, sehingga apa yang akan Ia sampaikan semuanya berasal daripada Engkau saja. Sehingga ya Tuhan, saat Kakak Lani boleh menyampaikan firman Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu yang boleh bekerja. Baik Kakak Lani, baik kami yang mendengarkan firman Tuhan, kami mau sama-sama menerima berkat daripada firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan kepada kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Gimana hari ini? Semuanya tadi sudah bersuka cita? Haleluya. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya duduk yang manis, buka telinganya semua, biar kita semuanya sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan kakak ambil di dalam Bilangan yang ke-22, ayat yang ke-21 sampai yang ke-35. Demikianlah firman Tuhan. Datanglah Allah kepada Bileam pada waktu malam serta berfirman kepadanya, "Jikalau orang-orang itu memang sudah datang untuk memanggil engkau, bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka, tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau lakukan." Pada suatu hari, pergilah bapa Bileam bersama dengan pemuka-pemuka Moab. Bapa Bileam pergi dengan menunggangi keledai betinanya. Tetapi pada saat itu, bangkitlah murka Allah ketika Bileam pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan. Ketika di tengah perjalanan keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangan, maka menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu supaya kembali ke jalan. Lalu pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekannyalah dirinya ke tembok, sehingga kaki Bileam terhimpit di tembok. Maka Bileam pun memukul kembali keledai itu. Kemudian berjalanlah pula malaikat Tuhan terus dan berdirilah di tempat yang sempit, sehingga jalan itu tidak ada tempat untuk berjalan ke kanan ataupun ke kiri. Melihat malaikat Tuhan, keledai itu langsung tiarap. Padahal pada saat itu bapa Bileam masih ada di atas keledai itu. Maka marahlah Bileam, lalu dipukulnyalah keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu dan berkata kepada Bileam, "Apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku sebanyak 3 kali?" Jawab Bileam kepada keledai itu, "Engkau telah mempermain-mainkan aku,
Seandainya ada pedang di tanganku saat itu, tentulah engkau kubunuh sekarang. Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu? Jawabnya, tidak. Kemudian disingkapkannyalah mata Bileam, dilihatnyalah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan. Lalu berlututlah ia dan sujud. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini menuju kepada kebinasaan, dan ketika keledai itu melihat aku, maka menyimpanglah ia sebanyak 3 kali dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh, dan keledai itu kubiarkan hidup. Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, aku telah berdosa karena aku tidak mengetahui bahwa engkau berdiri di jalan itu dan hal itu jahat di matamu. Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu, tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu harus kau lakukan. Sesudah itu, pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak itu. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan yang tadi kita dengar sama-sama bercerita tentang apa sih? Firman Tuhan kali ini bercerita tentang Bapak Bileam. Nah, Bapak Bileam itu pada saat itu dia tidak mau mendengar perkataan dari Tuhan Yesus, tetapi dia berjalan sendiri. Akhirnya apa? Akhirnya malaikat Tuhan menegur kepada Bapak Bileam melalui apa? Melalui keledai itu, adik-adik. Sehingga Bapak Bileam tadi ditegur melalui keledainya. Keledai itu melihat malaikat dari Tuhan. Sehingga apa? Kalau saat itu malaikat Tuhan tidak menegur kepada Bapak Bileam, maka Bapak Bileam itu akan menjadi tersesat jalannya, berbuat salah adik-adik. Nah, demikian juga dengan kita adik-adik sebagai anak Tuhan. Kalau kita berbuat salah, pasti kita akan ditegur oleh Tuhan Yesus. Tapi melalui siapa? Kalau tadi Bapak Bileam ditegur melalui malaikat Tuhan. Nah, kalau kita adik-adik, kita ditegur melalui orang tua kita. Tuhan memilih orang tua kita, orang-orang yang ada di dekat kita. Misalkan papa mama kita, kakak kita. Kalau kita berbuat salah, pasti kita akan ditegur, pasti kita akan dimarahi. Tapi jangan adik-adik bilang, saya dimarahi terus kak sama papa mama saya. Adik-adik perlu diingat, papa dan mama kalian kalau masih menegur kalian, memarahi kalian, itu artinya mereka sangat sayang kepada kalian semua. Mereka mau kalau adik-adik semua boleh hidup seturut dengan firman Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, jangan pernah kita lalai akan firman Tuhan. Tetapi tetaplah kita setia membaca firman Tuhan setiap hari. Sehingga apa? Kita tidak lagi melakukan kesalahan. Tetapi kita boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, yaitu melalui firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Untuk ayat hafalan di minggu, untuk kelas kecil,
Kita buka di dalam Kolose 3 ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Amin. Untuk kelas yang besar, ayat hafalannya di dalam Efesus yang ke-6, ayat yang kedua sampai yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji itu, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amin. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus. Kalau kami boleh datang kepadamu, kami sudah mendengar firman-Mu pada saat siang hari ini. Firman-Mu boleh mengingatkan kepada kami setiap anak-anak-Mu, agar kami boleh dengar-dengaran akan setiap firman-Mu, dengar-dengaran akan setiap perkataan dari orang tua kami. Jangan biarkan Tuhan kami menjadi marah, kami melawan orang tua kami di saat papa dan mama kami menegur kepada kami karena kami berbuat salah. Tetapi biarlah kami boleh mengerti ya Tuhan, bahwa Engkau boleh ada bersama-sama dengan kami. Sehingga ya Tuhan melalui firman-Mu lah itu boleh menegur kepada kami semuanya. Biarlah firman yang boleh kami dengar pada saat siang hari ini, semuanya boleh tinggal di dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang memberitakan firman-Mu, membawa terang-Mu dimanapun kami berada, sehingga melalui kehidupan kami ya Tuhan, nama-Mu semakin diperdengarkan, nama-Mu boleh semakin dikenal oleh semua orang. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami meletakkan
seluruh kehidupan keluarga kami sepanjang 1 minggu lamanya ke dalam tangan-Mu. Kami yang masih bersekolah, mohon kiranya Tuhan Yesus yang menolong kepada kami, sehingga di dalam setiap sekolah dan pelajaran yang telah kami terima, Tuhan Yesus senantiasa menolong kepada kami, memberikan hikmat kepintaran yang dari surga, sehingga kami boleh menerima setiap pelajaran kami dengan baik. Dan Tuhan, kami percaya Engkau memberikan nilai yang terbaik bagi kami setiap anak-anak-Mu yang percaya kepadamu. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami juga membawakan kedua orang tua kami ke dalam tangan-Mu, mereka yang sudah menuntun kami dalam ibadah anak. Kiranya Tuhan Yesus juga boleh menolong di dalam kehidupan mereka, agar sukacita yang dari surga boleh tetap hadir di dalam hati dan kehidupan mereka. Mohon ya Tuhan, Kau menjaga kehidupan mereka, membentengi kehidupan papa, mama, kakak, adik, kami sekeluarga, sehingga Tuhan Yesus kami boleh menjadi satu keluarga di dalam Tuhan, yang mengenal akan Engkau, menjadi juru selamat di dalam kehidupan kami sekeluarga. Terima kasih ya Bapa di surga, Bapa yang maha baik. Kami juga membawakan untuk ibadah anak yang akan diadakan di minggu yang akan datang. Mohon kiranya Tuhan Yesus boleh tetap hadir ya Bapa bersama-sama dengan kami, sehingga hati kami boleh senantiasa dipenuhi dengan sukacita yang dari surga. Demikian juga dengan kakak-kakak guru kami, mereka yang akan melayani di dalam pujian, di dalam bermain musik, dalam memberitakan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus-Mu boleh turun atas kehidupan kakak-kakak kami, sehingga mereka melayani di dalam takut akan Tuhan, dan semuanya hanya untuk kemuliaan dan kepujian nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih ya Bapa di surga. Mohon penjagaan-Mu, perlindungan-Mu ya Tuhan, terlebih di masa-masa sekarang ini, di mana Tuhan wabah COVID masih melanda di negara kami. Biarlah Engkau tetap memberikan kesehatan, memberikan kekuatan dalam tubuh kami, sehingga Engkau yang menjauhkan semuanya dari sakit penyakit. Terima kasih ya Bapa di surga. Inilah ya Bapa, setiap doa kami, ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami menyapa Bapa dengan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Halo adik-adik, semuanya bersukacita? Luar biasa. Jangan lupa tugasnya. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.